lovers of God. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Terima kasih juga untuk setiap support lovers of God yang sudah diberikan buat kanal ini dengan cara subscribe, share ke teman, kolega, keluarga, saling berbagi supaya mendapat berkat yang sama. Juga terima kasih juga untuk komen-komen lovers of God sekalian, karena saya percaya setiap komen yang ada itu akan juga menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan video renungan ini. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih untuk malam ini waktunya. Malam ini kita mau merenungkan satu tema, satu topik, yaitu Tuhan itu berurusan lewat badai. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sempat ketika saya di kendaraan, saya sedang nyetir, saya tuh nyanyi lagu yang Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lalu saya tuh berpikir, kira-kira badai itu tuh Tuhan mau apa? Mau apa Tuhan itu dengan badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Saya percaya kata badai adalah kata yang tidak disukai oleh setiap kita. Setuju ya Bapak Ibu? Kayaknya semua orang senangnya, aduh lautnya teduh gitu kan. Burung-burung pada terbang dengan indahnya. Suasana di sekitarnya mendukung. Wow, ya kan? Tetapi sadarkah kita kadang Tuhan berurusan dengan kita itu lewat badai? Ya. Nah, kalau kita percaya Tuhan itu pegang kendali dalam setiap hidup kita, maka kita akan percaya Tuhan dapat atur semuanya sekalipun itu badai sedang kita alami. Kita baca dulu dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang familiar banget buat kita orang Kristen. Di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata segala sesuatu Bapak Ibu. Ya. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya di sini kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, setuju ya? Nah, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka ayat di sini berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu bermakna baik keadaannya baik maupun keadaannya tidak baik. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di situ menggunakan kalimat kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru itu menggunakan kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahasa Indonesia masa kini menggunakan kalimat Allah mengatur segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu, dalam keadaan apapun yang kita alami, tetap Tuhan yang take control. Amin ya. Nah, jadi kalau ada badai yang kita alami, saya nggak tahu badai apa
yang sedang kita alami. Mungkin ada yang bilang, oh saya nggak ngalami badai kok. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau sampai Tuhan izinkan ada badai yang terjadi dalam hidup kita, renungkan ini. Allah mengatur segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah pun bekerja dalam badai yang kita alami. Nah, di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam keadaan badai, pasti kita bilang gini, kebaikan apa sih Tuhan yang kau rancangkan dalam hidup saya? Kayaknya bukan hal yang enak kok. Masa badai itu mendatangkan kebaikan? Ya kan? Nah, kata Yunani dari kebaikan dalam ayat ini menggunakan kata agathos. Apa artinya agathos, Bapak Ibu? Artinya berguna. Salah satu arti dari kata agathos adalah berguna. Artinya badai yang Tuhan izinkan kita alami itu tujuannya berguna buat kita. Katakan sama-sama, berguna. Ya, badai yang Tuhan izinkan itu berguna. Nah, kita baca sama-sama dalam kisah badai yang dialami oleh para murid itu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sorry, itu salah ketik, 35 sampai 41. Cukup panjang, saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Garis bawahi Bapak Ibu kata marilah kita. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Garis bawahi lagi, Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu, beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah ke Danau Galilea. Itu perahu-perahunya itu bukan perahu-perahu yang kecil, yang kayak biasa kita naikin di Ancol gitu kan. Enggak, cukup besar. Dan perahu yang dalam kondisi seperti itu terkena badai. Dan kalau di sini dikatakan mulai penuh dengan air, artinya perahu itu cukup kepayahan. Artinya dahsyatnya taufan badai yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, yuk kita lanjut. Kisah tadi yang kita baca, itu di Injil Sinoptik itu tercatat juga dalam Matius 8 dan Lukas 8. Jadi ada 3 Injil yang mencatat kisah yang sama. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau 1 kali tercatat itu sudah penting. 2 kali itu lebih penting. Dan ketiga kali itu artinya ekstra penting. Artinya Tuhan mau kita belajar dari kisah ini. Karena itu mari malam ini kita mau kupas kisah ini. Supaya kita dapatkan benang merahnya. Sebelumnya mari kita lihat dulu fakta di lapangan. Yang pertama, Yesus sendiri yang menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Betul ya? Tadi dikatakan marilah kita.
Kalau ada kata kita, artinya orang yang mengucapkan itu terlibat di dalamnya. Setuju ya? Nah, Yesus sendiri yang menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, dan Yesus pun ada bersama-sama dengan murid-muridnya di kapal yang sama. Itu dulu yang kita pegang. Ya, fakta nomor 1. Fakta nomor 2, di tengah perjalanan ada taufan badai menerpa. Ini yang harus perlu kita ingat. Mereka itu para nelayan ulung. Murid-murid Yesus itu para nelayan ulung. Artinya mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tetapi mereka mulai kepayahan dalam kisah yang kita baca tadi. Mereka sudah begitu ketakutan. Kenapa? Karena badai yang kali ini menimpa mereka itu extraordinary. Luar biasa. Luar biasa. Keahlian mereka sebagai nelayan ulung nggak ada gunanya ternyata. Kenapa? Ini yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Fakta yang ketiga, Yesus tertidur di buritan. Renungkan ini Bapak Ibu. Yesus itu adalah 100% Tuhan. Setuju ya? Dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu bakal terjadi taufan yang dahsyat? Saya rasa pasti tahu. Setuju ya? Karena dia adalah Tuhan, artinya Tuhan yang maha tahu. Dia pasti tahu apa yang terjadi waktu-waktu ke depan. Nah, karena Yesus tahu bakal terjadi taufan, makanya Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Yaitu Yesus sebenarnya sedang berurusan dengan para muridnya. Yesus sedang dealing with his disciples. Yesus sedang berurusan dengan kita ketika kita mengalami badai dalam hidup kita. Jadi ketika ada badai, mari sikapi dengan benar, jangan dikit-dikit tengkang-tengking. Kalau memang itu Tuhan izinkan kita hadapi, biarlah kita mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan lewat badai. Ya, yuk kita lanjut. Ada beberapa pokok kebenaran dalam kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus ada bersama para murid saat badai terjadi. Ketika Yesus menyuruh murid bertolak ke seberang, Yesus ikut mereka di kapal yang sama dengan mereka. Betul ya? Nah, kenapa? Jadi Yesus mau sampaikan kepada mereka, dalam perjalanan menyeberang itu, Yesus pun beserta dengan mereka. Yesus adalah Tuhan yang Immanuel. Ya kan? Tuhan yang beserta dengan para murid. Yesus ada di kapal muridnya, bukan di kapal yang lain. Setiap kita itu biasanya kalau akhir bulan itu memasuki bulan yang baru, berapa banyak di antara kita yang bilang begini, Tuhan, makasih ya, saya bisa menyeberang ke bulan berikutnya. Mari renungkan Bapak Ibu. Kalau kita bisa menyeberang dari bulan yang satu ke bulan yang lain, bukankah itu karena Tuhan menyertai kita? Ya, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Immanuel. Jadi ketika ada badai yang kita alami, mari renungkan. Tuhan pun ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan berpikir ketika ada badai kita langsung berkata, mati deh gue. Ya, jangan. Kenapa? Miliki kepercayaan sepenuhnya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Nah, Markus 4 ayat 36 dengan jelas sekali tadi berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Para murid ada di perahu di mana ada Yesus.
Puji Tuhan, ketika badai mereka alami, mereka ada Yesus di kapal yang sama. Miliki kepercayaan bahwa ketika kita alami badai, Yesus juga ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita bisa menjalani hari lepas hari, itu sama seakan-akan Tuhan bilang begini, mari nak, bertolaklah ke hari depan, bertolaklah ke hari esok, bertolaklah ke bulan esok. Ya. Dan kalau Tuhan berkata, marilah kita bertolak, artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi, ada Tuhan beserta dengan kita. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kebenaran yang kedua, miliki cara pandang Tuhan atas badai yang menerpa kita. Ketika Yesus berhadapan dengan badai, Yesus menggunakan kuasa ilahi. Yesus sedang ajarkan saat badai terjadi, gunakan kuasa ilahi, bukan kuasa manusia. Ingat, ketika para murid ini mengalami badai, mereka adalah seorang nelayan handal. Iya kan? Mereka sudah terbiasa dengan namanya badai. Tetapi kali itu mereka kepayahan. Tuhan mau ajarkan. Mungkin kamu orangnya expert. Tetapi jangan andalkan kuasa manusia. Ketika kamu alami badai, mari gunakan kuasa ilahi. Cari kuasa ilahi. Cari hikmat ilahi. Jangan gunakan kuasa manusia. Jangan gunakan kuasa koneksi. Jangan gunakan kuasa dari keuangan kita, kepandaian kita, gelar kita yang berderet-deret. Tetapi saat badai, itu Tuhan mau ingatkan. Ayo gunakan kuasa ilahi. Ayat yang ke-39, Markus pasal yang keempat. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Badai yang sedang terjadi itu badai di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah Yesus, atau di tengah-tengah mereka semua? Pasti di tengah-tengah mereka semua ya. Tetapi Yesus ajarkan, gunakan kuasa ilahi. Artinya apa? Yesus mau katakan begini, ketika ada badai, jangan gentar, jangan takut, tapi hadapi. Hadapi dengan kuasa Allah. Hadapi dengan kuasa Allah. Ketika kita hadapi badai kita dengan kuasa Allah, kita akan melihat mujizat akan kita alami. Mungkin badai yang satu, badai yang kedua, badai yang ketiga kita hadapi. Tuhan mau katakan, jangan lari dari badai. Hadapi badai dengan kuasa ilahi. Kenapa? Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Kita tidak hadapi seorang diri. Ada satu kisah di mana seorang pemuda, dia melihat ketika dia sedang happy, dia melihat ada dua pasang telapak kaki di pantai. Tetapi ketika dia ngalamin kesulitan, dia sedang mengalami kebingungan, problem, badai dalam hidup. Dia hanya melihat satu pasang jejak kaki di pantai. Lalu dia bersungut-sungut dan dia bilang, Tuhan, Engkau nggak adil. Ketika saya happy, Engkau ada bersama-sama dengan saya, di samping saya. Ya, tetapi ketika saya sedang alami badai, ketika saya sedang mengalami problem, kok saya hanya lihat satu pasang telapak kaki. Engkau di mana Tuhan? Where are you, Lord? Lalu dengan tenang Tuhan berkata, nak, betul apa yang kamu lihat, satu pasang telapak kaki itu. Tetapi ketahuilah, itu adalah telapak kakiku, bukan telapak kakimu. Lalu anak muda ini berkata, lalu di mana telapak kakiku Tuhan? Engkau aku gendong. Makanya engkau hanya melihat satu pasang telapak kaki. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari ilustrasi ini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu sejatinya tidak pernah meninggalkan kita.
Ketika badai yang kita alami, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kenapa? Kalau Tuhan tinggalkan kita, berarti dia menyangkali firman-Nya sendiri. Dia berkata, dia adalah Allah Immanuel. Kalau Tuhan berkata Allah, aku adalah Allah Immanuel, artinya aku akan beserta dengan engkau. Dan kalau ketika kita alami badai, Tuhan tidak beserta dengan kita. Bukankah artinya dia menyangkali perkataannya sendiri? Jadi yuk, pokok kebenaran yang kedua, miliki cara pandang Tuhan atas badai yang menerpa kita. Yang ketiga, pokok kebenaran apa? Belajar berdiri atas iman percaya kita. Markus 4 ayat yang ke-40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalimat yang Yesus ucapkan ini secara akal logika adalah aneh menurut saya. Sekali lagi ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yuk kita renungkan. Orang akan menjadi takut karena dia tidak percaya. Betul nggak? Dasarnya dulu adalah tidak percaya. Di situ dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang lumrah sebenarnya ketika kita mengalami badai, kita menjadi takut. Betul? Secara kedagingan kita akan ketakutan kalau kita menghadapi badai. Tetapi ini yang Tuhan mau sampaikan. Mengapa kamu tidak percaya? Artinya Yesus sedang menegur mereka bahwa mereka sejatinya adalah orang percaya. Mereka sejatinya itu bukan orang tidak percaya. Tetapi ketika badai terjadi atas hidup mereka, mereka berubah dari percaya menjadi tidak percaya. Mereka yang sejatinya adalah orang percaya berubah menjadi orang tidak percaya. Itu yang sedang Tuhan tegur dalam hidup mereka. Artinya ketika badai itu kita alami, ya, Tuhan ingatkan jangan pernah berubah status kita dari orang percaya, believer, menjadi seorang tidak percaya atau unbeliever. Ayo, sekalipun badai sedang kita alami, sebesar apapun badai yang kita alami, mungkin silih berganti badai yang kita alami, Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, jangan pernah ubah status hidupmu dari believer menjadi unbeliever. Kenapa? Karena ketika kita berubah status kita menjadi orang tidak percaya, ingat, maka ketakutannya akan mengambil alih hidup kita. Berapa banyak orang yang paranoid dengan hidupnya? Berapa banyak orang yang ketakutan, madesu, ya kan, menatap hari depannya. Kenapa? Karena dia mulai berubah dari percaya menjadi tidak percaya. Ketika status dia menjadi orang tidak percaya, ketakutan akan mengambil alih hidupnya. Jadi, mari Bapak Ibu, miliki iman percaya kita bahwa kita tetap punya Allah Immanuel. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tetapi untung saya punya Tuhan. Ketika saya mengalami pergumulan, saya punya kekuatan, saya punya keyakinan, Engkau beserta dengan saya. Renungkan ini Bapak Ibu. Badai yang terjadi dari para murid itu terjadi tepat setelah Yesus mengajar tentang iman sebesar biji sesawi. Artinya langsung praktek mereka itu. Yesus mengajarkan tentang iman biji sesawi. Ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Ya kan? Kamu bisa berkata kepada pohon, terbantunlah kamu ke dalam laut. Wow, luar biasa sekali. Ya kan? Tetapi mereka langsung diuji lewat badai. Artinya Bapak Ibu, kekuatan iman kita itu bukan dari perkataan, bukan dinilai dari perkataan. Tidak, dinilai dari seberapa kita tetap pegang Tuhan ketika badai kita alami.
Ketika badai kita alami, kita masih tetap bisa pegang Tuhan. Dan kita tetap berkata, Tuhan, come on Tuhan, be with me. Ketika kita bisa lalui itu semua, Tuhan akan berkata, imanmu sebesar biji sesawi. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, pemahaman bahwa Tuhan Immanuel itu harus dalam tatanan keyakinan Bapak Ibu. Bukan pengetahuan di otak kita. Mungkin kita bisa berkata, kita bisa bernyanyi, Immanuel, Immanuel, ya kan? Bukan hanya dalam tatanan pengetahuan Bapak Ibu. Keyakinan, pemahaman kita tentang Allah Immanuel itu harus ada dalam tatanan keyakinan. Seberapa kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, sebesar itulah kuasa Tuhan bekerja atas kita. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, ketika badai terjadi atas hidup kita, biasakan cari Tuhan. Cari tahu Tuhan mau ngomong apa sama kita. Ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang asal-asalan, bukan Tuhan yang pengangguran, Tuhan yang iseng gitu, ya, tanpa tujuan. No. Tadi Roma 8 berkata apa? Untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan agathos, hal yang berguna. Artinya setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya desain sendiri, punya planning atas badai yang kita hadapi. Jadi yuk mari, ketika kita alami badai, kita cari tahu, Tuhan Engkau mau ngomong apa lewat badai ini. Please tell me Lord. Ya, yang kedua itu. Dan yang ketiga, badai dalam hidup orang percaya bukan untuk menghancurkan kita. Ini yang harus kita pegang. Badai yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu bukan untuk menghancurkan kita Bapak Ibu, tetapi untuk sebagai media Tuhan berurusan dengan kita. Lewat badai, Tuhan berurusan dengan kita. Lewat badai, Tuhan sedang dealing dengan kita. Amin. Jadi mari, ketika badai terjadi, jangan lagi kita berkata, mati deh gue. Ya, jangan. Cari tahu, karena itu bukan untuk menghancurkan kita. Karena itu saatnya Tuhan sedang berurusan dengan kita. Terakhir, saya akan tutup dengan dapat uang barang digadai. Barang digadai di tengah kota. Jika hidup sedang dilanda badai, percaya saja Tuhan tetap beserta. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Hos.